Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, mudah-mudahan semuanya selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan juga semoga tetap sehat ya semuanya. Ketemu dengan materi berikutnya, yaitu materi tentang tata tertib sekolah di SMK Kusuma Bangsa Bogor. Sebelumnya izinkan perkenalkan Bapak, yaitu nama Pak Santang ya. Santang sebagai kesiswaan di SMK Kusuma Bangsa Bogor yang akan menyampaikan materi tentang tata tertib di Kusuma Bangsa Bogor. Anak-anakku sekalian, tentunya tata tertib ini mengacu kepada misi dan visi SMK Kusuma Bangsa Bogor. Visi daripada tata tertib ini yaitu terwujudnya SMK yang berprestasi dalam mutu berlandaskan IMTAK. Maka dari itu kita sesuaikan dengan misi dari sekolah kita, ya, visi daripada sekolah. Dan misinya, adapun misinya itu menghasilkan lulusan yang berdedikasi, beriman, bertakwa dan berakhlak mulia. Juga meningkatkan budaya disiplin, menghasilkan lulusan yang cerdas, terampil dan mandiri, membangun kemitraan yang kokoh dengan kemitraan daerah, masyarakat, institusi, pasangan dan dunia usaha. Maka dari itu, sesuai dengan visi dan misi sekolah, kita harus punya hal-hal yang menjurus kepada itu. Jadi kita harus bisa disiplin untuk mencapai itu, ya. Orang yang tercapai misi dan visinya karena kedisiplinan dan tanggung jawab terhadap tanggung jawab terhadap apa yang dia harus kerjakan gitu ya. Makanya di Kusuma Bangsa ada tata tertib. Ini ada yang umum ya, memiliki budi pekerti luhur, jujur. Nah ini ya, wajib ini hukumnya nih. Kita memiliki budi pekerti luhur, jujur, disiplin dan bertanggung jawab. Ya. Itu wajib membawa kitab suci Al-Quran. Kalau ketika offline ya, kita wajib baca dan membaca dulu kitab suci Al-Quran di rumah sebelum belajar. Sebelum kalian nanti belajar KBM nanti mulai. Nah ini harus baca dulu ayat suci Al-Quran, sholat duha dulu ya bagi peserta semuanya, dan bagi peserta di non Islam tetap harus membaca kitabnya sesuai dengan agamanya masing-masing, ibadah masing-masing juga ya. Kehadiran sekolah pun harus tepat waktu. Ayo kita langsung saja ke peraturan atau tata tertib sekolah dan mekanisme penanganan pelanggaran siswa SMK Kusuma Bangsa Bogor ya. Untuk menangani pelanggaran tata tertib siswa maka disusun mekanisme penanganan. Ini ada yang pertama, tidak terlambat hadir di sekolah. Ini peraturan dan tata tertibnya ya. Tidak terlambat hadir di sekolah, harus tepat waktu. Berpakaian seragam lengkap dan rapi sesuai ketentuan, yaitu tidak ketat dan tidak pendek ya. Perempuan tidak ada yang pakai rok span, laki-laki tidak ada yang celananya pendek ketat ya, ketat ke bawah kayak pensil itu merecet gitu ya, itu tidak boleh, nanti itu dipulangkan. Lalu baju dimasukkan ke dalam dengan rapi ya, memakai atribut sekolah lengkap, logo dan lokasi harus dijahit rapi, berseragam putih abu. Kalau di hari putih abu biasanya putih abu hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis Rabu ada pramuka ya, ada baju jurusan, ada hitam putih ya di hari Kamis, Jumat itu hitam putih, dan di hari Sabtu ada baju jurusan. Nanti dilihatkan di slide-nya sama Bapak nanti berikutnya. Lalu ada siswa dilarang memakai perhiasan apapun. Putri, perhiasan yang digunakan harus wajar, tidak berlebihan. Tidak kalung terlihat, gelang banyak terlihat, gelang-gelang emas itu dan sebagainya, itu tidak boleh. Ya. Siswa rambut dipotong pendek, ini untuk siswa nih. Rambut dipotong pendek, terlihat telinga dan kerah baju. Putri rambut ditata dengan rapi, rambut tidak boleh dicat. Tapi kalau yang pakai jilbab itu, kalau perempuan harus pakai jilbab dan tidak boleh dicat. Kalau ketahuan dicat berarti itu nanti akan diserahkan kepada guru BP ya, supaya dicukur atau di mana ya, nanti orang tuanya dipanggil. Berikutnya dilarang membolos
ya, tidak ada yang bolos, orang tua akan panggil. Dilarang meninggalkan sekolah tanpa izin, kabur, nah itu nanti panggil orang tua. Dilarang coret-coret dengan alat apapun, ya. Tembok, coret-coret. Terkadang ini siswa-siswi kadang di bangku bukannya belajar malah dicoret-coret. Nah ini selanjutnya ada yang dilarang merokok dalam menggunakan uang SPP. Ini laki-laki nih dilarang merokok, yang suka merokok nih tidak boleh ketika jam sekolah, ketika pakai pakaian sekolah dilarang merokok. Ya, tidak boleh di lingkungan sekolah merokok, ketemu dengan guru merokok itu tidak sopan, maka itu akan kena sanksi, ada poinnya. Dilarang menggunakan SPP, uang SPP untuk keperluan pribadi. Nah ini bahaya nih kalau pakai uang SPP ini ya. Nah, dilarang memalsukan tanda tangan, apalagi nih penipuan-penipuan nih. Dilarang membawa senjata jenis apapun, sajam tidak boleh sama sekali karena itu akan kena pidana ya. Dilarang mencuri uang atau benda milik siapapun. Dilarang berkelahi atau menjadi dalang, provokator ya. Dilarang membawa atau memakai atau mengedarkan narkoba. Nah, ini poinnya tinggi di 200 nih nanti kita lihat ya. Dilarang berbuat amoral, asusila seperti terbukti berpacaran di luar batas ya, kewajaran dengan siapapun, terbukti menghamili, pelecehan seksual, itu langsung dikembalikan pada orang tuanya tuh. Dilarang bermain judi dalam bentuk apapun, poinnya tinggi nih ya. Baik, itu kita lanjut ke nah ini coret-coret dipanggil nih mekanismenya. Oh, mekanisme penanganan pelanggaran tata tertib. Nih, jenis pelanggarannya terlambat. Nah, ini cara penanganan diperbolehkan masuk, diberi jika masih terlambat orang tua dipanggil. Ini ditangani oleh guru piket kalau terlambat. Guru piket diberikan arahan ya nanti. Kalau berulang berarti ke wali kelas dan berulang terus nanti ke guru BP ya. Tidak ya, yang kedua tidak berseragam lengkap dan tidak rapi, itu cara penanganan. Diberi peringatan, disuruh dilengkapi, langsung di situ dilengkapi karena perlengkapan seragam ada di BC ya, nanti langsung beli, dipersilahkan pulang dan kalau mengulang lagi ketiga dipersilahkan pulang dan orang tua dipanggil. Pernah ditangani oleh guru, itu yang melihat, terlihat langsung oleh guru, ditangani langsung oleh guru dan wali kelas atau guru BP. Jenis pelanggaran berikutnya itu memakai perhiasan yang tidak wajar atau berlebih. Nah, diberi peringatan dan perhiasan disita. Nah, disita ini akan dikembalikan kepada orang tua ya. Perhiasan disita dan orang tua dipanggil itu ya. Itu ditangani oleh guru dan wali kelas. Rambut tidak rapi, gondrong untuk siswa. Ini rambut dipangkas di tempat, kalau terus melanggar diperingatkan tetap masih begitu maka rambutnya dipangkas. Itu langsung sama guru yang ada melihat, guru boleh langsung siapapun untuk memangkas rambutnya. Yang penting sudah diperingatkan berulang-ulang kali. Lalu ada ke pembina siswa ya. Anak-anak dilanjut dengan tidak masuk tanpa ada ini alfa nih. Kalau alfa itu dipanggil, diperingatkan, esoknya wajib lapor. Ya. Apa sering-sering alfa nih, sering bolos nih. Nah, di Kusuma Bangsa jangan bolos-bolos. Terus rajin, semangat menjadi generasi muda yang terpilih ya. Dipanggil orang tuanya, nanti kalau terus bolos terus dihadapkan kepada kepala sekolah apakah memang sudah mau kawin kan gitu ya. Ada yang suka bolos teh, sudah nggak mau sekolah, sudah tidak mau semangat karena ternyata dia punya kekasih yang diidamkannya, takut diduluin orang gitu, pengen kawin. Nah, itu lebih baik kawin daripada kalian bolos-bolos ya. Atau sudah bekerja, enak sudah bekerja, ya lebih baik. Tapi intinya Bapak harap semuanya dengan sesungguh-sungguh belajar di Kusuma Bangsa, tidak ada yang bolos, terus hadir kehadiran dan lain-lain ya. Meninggalkan sekolah tanpa izin atau kabur nih, ini yang sering nih. Nah, anak-anak nih ya, ini di sini akan langsung ditangani, langsung dipanggil, esoknya lapor, wajib lapor terus. Karena kenapa? Kalau nggak lapor dia takut kabur lagi. Dipanggil orang tuanya, diberi kartu hadir, dipanggil orang tua dan dihadapkan kepada kepala sekolah kalau mengulangi lagi. Tangani oleh guru, wali kelas, guru BP, pembina siswa dan langsung masih begitu ke kepala sekolah dan akan diserahkan kembali kepada orang tuanya. Nah, selanjutnya, nah ini ada coret-coret nih, kebiasaan coret-coret di meja ya.
Ini akan dipanggil nih, siapa ketahuan akan dipanggil oleh guru, wali kelas dan lainnya. Diulangi lagi, orang tuanya akan dipanggil. Dan mengulangi lagi berarti orang tuanya akan dihadapkan ke kepala sekolah dan diberikan peringatan dengan SK, surat keputusan peringatan, ya, surat keputusan peringatan untuk tidak melakukan lagi, dan kalau melakukan lagi berarti itu akan dianggap mengundurkan diri. Selanjutnya yang merokok nih, yang merokok mekanismenya itu dipanggil dan diberi peringatan, dipanggil bersama orang tuanya langsung. Yang merokok itu berat ini, yang merokok ya, poinnya nanti ada ya. Itu dipanggil orang tua dan dihadapkan ya, ditangani oleh pembina siswa atau guru yang lihat ya, BP, pembina siswa, dan langsung boleh diserahkan kepada kesiswaan dan itu akan diberikan sanksi ya, poinnya besar. Menggunakan uang SPP juga dipanggil ya, itu tidak boleh. Orang tua nanti berulang-ulang, orang tua akan panggil, sayang sekali ya, orang tua sudah cari uang susah-susah untuk SPP, sedang kalian pakai itu luar biasa durhaka, tidak boleh. Nanti kita tidak amanah. Kita harus amanah ya, harus amanah, semuanya harus amanah. Pemalsuan tanda tangan, nah ini juga bentuk tidak amanah. Ini menjadi generasi koruptor, tukang korupsi kalau begini. Jadi kalian tidak boleh memalsukan tanda tangan, misalkan surat panggilan, bikin surat panggilan palsu, tanda tangan dan lain-lain. Nah ini bahaya ini ya. Jadi kalian akan langsung nanti akan dihadapkan pada kepala sekolah dan orang tua langsung dipanggil membuat surat pernyataan dan lain, karena itu pemalsuan itu masuk kepada penipuan dan itu tindakan pidana. Selanjutnya membawa senjata tajam. Nah ini sajam nggak boleh nih ya, senjata tajam nggak boleh nih ya. Ada yang bawa pisau, samurai, apa ini, ada anak sekolah bawa senjata tajam tidak layak. Anak sekolah mah bawa alat tulis, buku mata pelajaran ya. Kalau bawa sajam berarti kan bukan untuk sekolah, bukan mau sekolah, berarti dia mau bikin keonaran. Nah itu sudah masuk ke pidana itu ya, nanti akan ditangani itu. Selanjutnya mencuri uang barang milik teman sekolah. Nah itu tidak boleh tuh ya. Berkelahi atau menjadi dalang tawuran ya, itu provokator, itu poinnya itu besar-besar. Membawa atau memakai, mengedarkan narkoba, nah itu poinnya langsung itu 200 poin, itu langsung dikembalikan kepada orang tua siswa. Membuat amoral, asusila seperti terbukti berpacaran, nah asusila itu 200 poin tuh. Perpacaran, keterlaluan, langsung orang tuanya panggil, dikawinkan saja itu ya. Kalau pelecehan seksual terhadap wanita berarti itu poinnya besar ya. Nah, bermain judi dalam bentuk apapun, nah ini ada lagi, ada 25 kali keliling lapangan sekolah, peringatan keras, pemanggilan orang tua, dan melakukan lagi langsung dikeluarkan ya. Selanjutnya dan juga ini tadi visi dan misi sudah, misi SMK Kusuma Bangsa sudah Bapak bacakan tadi ya, menghasilkan lulusan yang berdedikasi, beriman. Nah, motonya ada moto bertakwa, cerdas, berakhlak mulia, kreatif dan presentatif bercakap ya. Nah, kewajiban umumnya, peserta didik memiliki budi pekerti, sudah tadi Bapak sampaikan dari awal bahwa kita harus memiliki kewajiban umum. Sebelum belajar wajib membaca kitab suci Al-Quran bagi umat Islam, dan bagi umat non-muslim berarti kitab-kitab sesuai dengan kepercayaannya. Lalu kehadiran sekolah ini sudah ya, keterlambatan kita langsung saja lihat ke sanksi-sanksi ke poin. Nah ini tentang estetika, coret-coret poinnya 2. Membuang sampah sembarangan poinnya 2 ya. Ada bermain game di luar jam pelajaran, musik atau pada saat KBM bermain game ya. Pada saat KBM bermain musik, gitaran, segala rupa, pada guruna, tidak boleh. Kalian tugasnya belajar, tetap kalian belajar, masing-masing kalian sudah dewasa, tetap belajar, tidak boleh bermain musik di kelas. Itu ada poinnya 2, nanti dikumpulkan makin ke sini kalian
nanti malah dikeluarkannya atau dikembalikan pada orang tua. Nah, ini ada juga memakai jaket dan topi saat KBM. Nah, topi di ruang kelas dibuka, itu kena poin, 2 poin. Nah, membuat kegaduhan ulang tahun atau perayaan. Nah, itu juga ini sering terjadi ini. Ya, itu 5 poin per orangnya dapatnya. Ada yang ulang tahun rame di kelasnya sampai dibanjur-banjur dan lain-lain. Nah, itu tidak boleh itu akan 5 poin ya. Terus menerima tamu tanpa seizin pihak sekolah, ada janjian dengan teman sekolah lain, janjian di sekolah kita itu tidak boleh, harus ada izin dulu dari sekolah kalau menerima tamu dari luar. Ya, kalau melanggar itu 5 poin. Lanjut dengan menggunakan peralatan elektronik, HP, player atau sejenisnya pada saat KBM lagi belajar itu 5 poin. Melakukan yang tidak sesuai dengan kepribadian belajar, nah itu 5 poin. Membawa rokok, 5 poin. Membawa narkoba, 100 poinnya membawa narkoba nih. Obat-obat terlarang, ya, ganja, obat-obatan, minuman dan lain sebagainya, baik oplosan dan lain sebagainya itu 100 poin. Membawa rokok 5 poin. Merokoknya juga berbeda. Merokok dan membawa itu berbeda poinnya. Ya, kita lanjut, yaitu membawa senjata tajam 15 poin. Membawa buku atau majalah porno, nah PCD yang bersifat pornografi atau di HP-nya ada film porno, nah ini 100 poin. Ya, berarti kan kita batasnya 200 poin. Kalau udah 100 kali 2 aja 2 kali ya ketahuan gambar porno, ya udah dikembalikan pada orang tuanya, itu 200 poin ya. Membawa bermain kartu atau gaple remi di sekolah itu 15 poin. 15 poin kalau main remi gaple apalagi ya. Ini merokok, nah tadi membawa saja 5 poin, merokok itu 20 poin. Ketahuan merokok 20 poin sekaligus ya. Mengkonsumsi minuman, tadi membawa narkoba 100, ini mengkonsumsi mabuk ketika lagi sekolah. Dari sekolah keadaan mabuk berarti 200 poin langsung itu dikembalikan kepada orang tuanya. Nah, ini melibatkan pihak luar dalam menyelesaikan masalah pribadi sekolah. Nah, ini misalkan ada masalah dengan teman sekelas, ternyata kalian membawa-bawa teman di luar sekolah sehingga terjadi keributan, itu dipanggil orang tuanya langsung dikasih poin 30 poin. Ya. Berpacaran berdua-duaan 30 poin, berdua-duaan wae jeung kabogohna, nah 30 poin. Melakukan tindakan kekerasan dan atau memidasi, ya, menintimidasi, nah itu 30 poin. Mengancam dan sebagainya itu ya. Itu pokoknya 30 poin dan orang tua tetap dipanggil melakukan tanda tangan di atas materai. Kesepakatannya mengambil hak orang lain tanpa izin. Ini 30 poin juga. Mengikuti atau mengadakan kegiatan di luar sekolah dengan membawa nama sekolah. Contoh bikin acara camping atas nama sekolah pada sekolah tidak tahu apa-apa. Nah, ini akan dipanggil orang tuanya dan dikasih poin 30 poin. Berarti kalau sudah 30 poin itu ditambah dengan yang lainnya, waduh repot ya. Yang berkelahi, bentrok fisik dengan sesama peserta didik satu kelas atau dengan orang lain itu 30 poin, orang tua dipanggil. Jadi provokatornya menimbulkan keributan 30 poin. Mengatasnamakan sekolah untuk melakukan tindakan tertentu atau yang dapat merusak nama baik sekolah 30 poin nih. Berkata tidak sopan, kasar itu 30 poin. Membangkang atau melawan terhadap guru karyawan, staf TU dan lain itu 35 poin, orang tua dipanggil. Bahasa-bahasa yang kasar, bahasa yang tidak sopan terhadap guru, maka itu akan dipanggil orang tuanya dan dikasih poin 35 ya. Makanya kita harus melakukan adab, tata krama ya anak-anak ya, jangan sampai kita kebablasan. Melakukan tindakan asusila, kriminal, mencemarkan nama baik sekolah itu 200 poin langsung. Memalsukan dokumen sekolah, kartu izin keluar, kartu SP dan lain sebagainya dipalsukan 40 poin, dipanggil orang tua, itu penipuan. Ya. Tidak hadir, membuat keterangan palsu, bikin surat, kepura-pura kedatangan orang tua pada dipalsukan, itu 8 poin langsung. Ya, tidak boleh, itu penipuan semuanya. Keluar masuk sekolah kelas tanpa izin. Nah, ini ada gurunya mah keluar
Nah, keluar masuk, nggak ada gurunya lagi dikasih tugas keluar lagi. Nah itu orang tua panggil dan poinnya 3. Tidak hadir pada kegiatan sekolah poinnya 5. Tidak misalkan kegiatan ada kegiatan 17 Agustusan malah nggak masuk, mentang-mentang nggak belajar, pada itu pelajaran yang luar biasa. Upacara Agustusan, Maulid, ada PHBI dan ada PHBN. Itu peringatan hari Islam, hari besar Islam, Mauludan Rajaban Muharram. Dia nggak hadir itu kena poin 5 ya, dianggap ahlpa itu ya, berarti tidak menghormati ya. Dan tidak hadir pada kegiatan ke nasional juga sama ya, PHBN ya. Nah, terus ada di kantin lagi KBM poin juga. Nih, ada poinnya 3 ya. Ada datang terlambat 3 poin, datang terlambat lebih dari 4 poin. Ini keterlambatan tadi sudah Bapak bahas sedikit. Nah, ini semua tentu mendapatkan poin-poin yang nanti akan terus didata poin-poinnya ya. Nah, ini silahkan kalian dilihat, tidak memakai bendera dulu, alokasi semuanya atribut yang ada di di baju seragam itu harus ditempelkan yang memang sesuai anjuran pemerintah. Nah, juga ada tambahan logo sekolah. Nah, ini tolong semuanya harus ada di di baju seragam. Baju seragam, kalau tidak ini ada poin-poinnya yang tidak lengkap, ada poin-poinnya. Peserta putri tidak memakai jilbab orang muslim poinnya 2 ya. Diwarnai rambutnya dapat poin. Nah, mekanisme pelanggaran peserta didik apabila melanggar mencapai 50 poin, peserta didik membuat surat pernyataan 1. Nah, ini jadi kalau sudah 50 poin langsung surat pernyataan 1 dibikin ya. Terus apabila melanggar mencapai 100 poin, peserta didik membuat surat pernyataan 2 ya, dan sudah 50 tambah lagi 50 100 bikin surat pernyataan 2. Apabila mencapai 150 poin, peserta didik membuat surat pernyataan 3, dan apabila melanggar mencapai 200 poin dikembalikan kepada orang tua. Jadi sampai 200 poin kalian akan dikembalikan kepada orang tuanya masing-masing. Petugas penanganan siswa bermasalah itu guru piket yang pertama, yang kedua itu adalah wali kelas, yang ketiga itu BP ya. Lalu kesiswaan ini ya, itu saja yang dapat Bapak sampaikan dalam materi tata tertib di SMK Kusuma Bangsa Bogor. Kenapa Pak harus ada tata tertib? Supaya kita terbentuk menjadi siswa yang disiplin dan insya Allah nantinya menjadi siswa-siswi yang mempunyai karakter dedikasi tinggi dan mempunyai tanggung jawab yang tinggi. Insya Allah kedepannya menjadi orang-orang sukses. Orang yang disiplin menjadi orang-orang yang sukses ya, insya Allah. Supaya kalian menjadi anak soleh dan soleha semuanya. Amin ya robbal alamin. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Mohon maaf dari segala kekurangan. Sampai bertemu nanti tatap muka yang insya Allah akan dijadwalkan. Nanti informasi selanjutnya akan disampaikan oleh para wali kelasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.